Assalamualaikum Bapak dan Ibu semuanya. Izinkan saya untuk membacakan karya Buya Syakur yang berjudul Silahkan Berbicaralah Sebanyak-Banyaknya. Aku dan teman-teman semua sangat percaya engkau telah melupakan kekasihmu yang tidak tahu diri itu. Dan sekarang engkau sudah tidak lagi mencintainya. Hanya sekarang bagaimana caranya engkau meyakinkan dirimu sendiri bahwa cintamu sudah tidak tersisa lagi. Aku tahu, mulanya engkau sangat membutuhkan kehadirannya di sampingmu. Tetapi dia tidak pernah memperhatikan hal itu. Sehingga dengan demikian, engkau benar-benar tersayat dan terluka sampai berdarah-darah. Sungguh aku sangat tidak mengerti mengapa mantan kekasihmu banyak dan banyak sekali berbicara tentang cinta kasih sesama manusia. Banyak bicara dengan penuh semangat tentang persoalan-persoalan kemanusiaan. Tetapi pada saat yang sama, dia dengan teganya melakukan tindak kriminal di dalam cinta. Sudah cukup sangat menyakitkan diriku ketika aku menjadi tahu bahwa jantungmu masih berada di suatu tempat di dunia ini dan masih dapat berdenyut. Sehingga aku terdorong untuk berjuang keras merawat kembali gairah hidup yang telah lain. Wahai perempuan yang cantik jelita. Dulu, engkau pernah mencintaiku dengan cinta besar tanpa batas. Aku juga pernah jatuh cinta kepadamu tanpa batas. Tetapi ketika itu, kita tidak merasakan kebahagiaan yang memadai. Sekalipun demikian, kita tidak pernah surut sedikit pun untuk saling mencintai. Yang lebih aneh lagi, setiap kali semakin banyak penderitaan dalam pangkuan, cinta kita semakin menggila. Di tengah perjalanan, engkau terlena dengan rayuan lelaki yang sekarang sudah menjadi mantan kekasih. Aku berdoa, semoga saja aku dapat melangkah ke belakang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah lalu, termasuk menarik kembali segala salah ucapku yang telah meluncur dari mulutku. Dalam kesempatan ini, aku hanya dapat menyarankan kepadamu untuk selalu lebih berhati-hati. Hendaknya dalam segala hal, apapun yang ingin engkau lakukan, kiranya dilakukan dengan tersembunyi. Hal semacam ini perlu aku sampaikan, karena ada kekhawatiran di dalam diriku, bahwa nanti ketika engkau sangat bahagia, atau ketika engkau sangat menderita, nanti engkau akan banyak bercerita kepada orang lain. Sedangkan sekarang ini, engkau dalam kondisi rawan, di mana banyak orang yang menunggu kelengahanmu. Andaikan ditelusuri dengan jujur, tidak ada kesalahan yang pernah engkau lakukan. Hanya sebabnya karena engkau terlalu cantik jelita.
Mengertikah engkau, wahai perempuan yang cantik jelita? Maknanya mundur ke belakang, artinya kembali, tetapi tidak ada tempat untuk pulang. Apalagi rumah yang dulu pernah engkau tinggali, sekarang tinggal hanya tersisa puing-puing rumah yang sudah rata. Ditambah lagi, terutama sekali, umur kita tidak punya kapasitas yang cukup untuk menampung, menyimpan, dan merawat orang-orang yang tidak layak. Oleh karena itu, aku menganjurkan kepadamu, ketika engkau berupaya untuk memperhatikan perasaan-perasaan orang lain, telah pada kondisi engkau menyakiti dirimu sendiri, sebaiknya segera hentikan saja dan mulailah perhatikan dirimu sendiri. Seringkali terjadi, wahai perempuan yang cantik jelita, sesuatu yang sangat sederhana dan sangat tidak berarti, tetapi mampu menarik perhatian kita, lalu menetap tinggal dalam ingatan untuk waktu yang sangat lama. Paling tidak hal seperti ini dapat mengganggu ketentraman hati. Nanti, pada akhirnya, tidak ada yang dapat menyelamatkan hidupmu, kecuali engkau melakukan perubahan dalam hidupmu secara mendasar. Dalam kehidupan di bumi ini, wahai perempuan yang cantik jelita, selalu saja ada orang-orang yang mengganggu emosi kita dalam segala hal. Dari mulai cara mata mereka memandangi kita yang merendahkan, sampai dengan tegur sapa yang tidak menyenangkan. Patut diduga, uang yang ada di dalam genggaman tangan kita sedikit banyak dapat membantu kita membangun independensi kepribadian kita dan kebebasan berpendapat. Khusus untuk diriku, tidak kuperlukan hal semacam itu. Aku tidak membutuhkan belas kasihan orang lain terhadap diriku. Sampai sekarang aku menderita sendirian. Aku meratap di dalam kamar, tidak ada orang lain yang tahu. Mulutku tertutup rapat, tidak pernah bercerita kepada siapapun. Untung saja, dalam agama ada janji-janji pahala dan surga. Sehingga orang-orang yang menderita dan tertindas di dunia ini mampu bertahan karena ada harapan. Aku tahu betul bahwa aku punya cita-cita dan keinginan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan apa saja yang aku inginkan. Itulah kebulatan pikiranku seutuhnya. Adapun selain itu, hanyalah tetek bengek yang sangat sepele dan kurang berarti. Selanjutnya, wahai perempuan yang cantik jelita, semua pemikiran-pemikiran besar adalah terlahir dari sepotong hati yang membawa jiwa yang besar, tidak terlahir dari sekedar kecerdasan seseorang. Apakah tidak sangat mengejutkan, wahai perempuan yang cantik jelita? Ternyata, pada umumnya, bahwa orang-orang jenius itu bukan orang-orang yang paling bahagia di dunia ini. Kebahagiaan lebih banyak dinikmati oleh orang-orang biasa yang sederhana, bahkan orang dungu. Tetapi selalu menerima nasib
yang telah ditentukan Tuhan dengan senang hati. Kecantikanmu tidak akan abadi, pasti akan menghadapi masa penuaan. Kebahagiaan tidak akan abadi, penderitaan juga tidak selamanya. Semua pasti berakhir. Masa penuaan tidak dapat dihindari. Sebabnya, bukan karena kuantitas tahun-tahun yang engkau lalui, tetapi disebabkan karena kualitas saat-saat yang engkau lalui. Sebetulnya yang menciptakan penderitaan dan kesengsaraan adalah diri kita sendiri. Lalu, setelah itu kita selalu mengeluh dan mengadu. Tahukah engkau, wahai perempuan yang cantik jelita, bahwa hatiku ini terasa tercabik-cabik manakala aku tersadar bahwa aku sudah kehabisan air mata untuk menangis lagi. Sesungguhnya manusia yang biasa, dengan kecerdasan yang sangat terbatas, akan dapat dengan mudah sekali menduga dirinya sangat istimewa, dan sangat mungkin sekali dia merasa nyaman dan bahagia dengan dugaannya seperti itu. Mohon maaf, wahai perempuan yang cantik jelita. Setelah aku perhatikan, ternyata ada sementara perempuan yang tidak layak menjadi seorang istri yang terhormat, tetapi layaknya hanya sebagai simpanan rahasia. Apa saja sangat mungkin terjadi atas diri manusia di dunia ini, sampai hal-hal yang tak terbayangkan dalam angan-angan. Izinkanlah aku, wahai perempuan yang cantik jelita, untuk berbicara sebanyak-banyaknya. Karena pada saat ini aku tidak mampu mengunci mulutku ketika hatiku ingin berbicara. Aku ingin bicara sebanyak-banyaknya. Aku ingin muntahkan semua yang ada di dalam hatiku. Selepas itu, engkau bebas. Mau mendengarkan silahkan. Tidak juga tidak apa-apa. Aku ingin banyak bicara. Seperti ada keinginan terselap dalam hatiku. Ingin menyakiti dirimu. Silahkan, menyendirilah sesuai dengan kemampuanmu, supaya pribadimu menjadi kokoh. Sekalipun, memang menyendiri itu sangat menyiksa. Tetapi akan lebih baik daripada harus melihat topeng-topeng yang beraneka ragam yang dikenakan manusia, sehingga engkau tidak mengenali wajah asli dari semua orang yang engkau temui. Silahkan, berbicaralah sebanyak-banyaknya dan semuanya aku dengarkan, sampai engkau merasa puas, sampai tidak ada lagi yang tersisa. Cetusmu tiba-tiba di tengah aku sedang konsentrasi mengendarai mobil di tengah padatnya lalu lintas pada jam pulang kerja. Ya terus? Lalu bagaimana? Kukatakan sambil memutar setir mobil, menghindari orang yang menyerobot memaksakan diri ingin nyalip. Ya apa sih dosaku? Karena aku mencintaimu. Lalu atas dasar apa aku harus meminta maaf kepadamu? Bantahmu lebih lanjut. Apakah engkau tidak pernah merasa berdosa? Kukatakan kepadamu sambil menginjak pedal rem. Karena ada orang yang menyeberang tiba-tiba. Aku tidak pernah berselingkuh sekalipun dalam angan-angan. Aku masih tetap setia mencintai dirimu. Yang ada hanyalah gosip yang disebarluaskan. Engkau katakan dengan nada keras.
Apakah seperti ini? Kita berkasih, tetapi setiap kita berbincang, di penghujungnya selalu bertengkar. Keluhku kemudian. Sambil banting setir ke arah kiri. Rumahmu di penghujung jalan, sudah kelihatan. Tidak jauh lagi. Jangan-jangan dalam dirimu ada kelainan. Engkau merasa senang ketika bertengkar. Engkau ucapkan dengan nada acuh, dengan membuang muka ke arah jendela mobil yang terbuka sambil menyalakan rokok Marlboro. Indramayu 27 Maret 2022, Abdul Syakur Yasin. Terima kasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.